aja sih yang mempengaruhi nanti gitu. Nah, pencernaan sendiri itu ada di sini. Dari kerongkongan, dari mulut sampai dengan eh, rektum ya. Kemudian ada beberapa peran dari anggota tubuh yang mengontrol aliran makan dan juga isi saluran cerna. Namanya Sphincter GI. Sphincter itu tuh sebuah kanal atau sebuah pintu. Nah, ini di tubuh kita tuh ada 7. Yang pertama upper esophageal sphincter di sini itu yang nanti akan yang akan sebagai pembatas antara makanan yang masih di mulut dengan makanan yang sudah ditelan gitu ya. Kemudian ini ada lower esophagus di sini. Kemudian ada pyloric sphincter, ada sphincter of Oddi, common bile duct entry into duodenum yang mau masuk ke duodenum. Kemudian ileocecal di sini ileocecal dan juga ada internal, internal dan eksternal anal sphincter. Jadi di sini ya sphincter yang di atas dan juga di bawah. Sebentar saya pindahkan di sini aja. Oke. Nah, terus posisinya lambung tuh di mana sih? Jadi posisinya lambung itu di sini. Jadi di belakang sedikit sama hati, kayak gini. Terus nanti dia tumpang tindih. Apa namanya? Sama si usus. Ya, terus ini di belakangnya masih ada pankreas, ini ada gallbladder, ada liver, esophagus, kemudian ada usus halus, usus kecil, gitu, kemudian ada rektum. Nah, ini adalah struktur dari pencernaan. Esophagus ada diafragmanya, ini ada kardia di atas, namanya kardia. Kemudian ada fundus, lower esophageal, body, stomach, gastric ulcer, itu nanti jadi ini adalah lapisan luar sebenarnya yang ini nih. Yang ini adalah lapisan luar, antrum itu bagian inti. Nanti kalau misalnya kita ngomongin peptic ulcer disease yang dikarenakan adanya bakteri, nah biasanya bakteri itu nanti bahayanya di bagian antrum ini deh, di bagian badannya, di bagian bukan badan tuh ini ya, body itu overall. Jadi antrum tuh di bagian dalamnya gitu. Kemudian ini sudah masuk ke duodenum. Ya, kalau yang pertama di kardia dan juga pylorus itu nanti ada mukus atau kayak dia ada selaputnya untuk yang melindungi kita dari asam lambung gitu. Nanti di sel kepala dia akan menghasilkan pseudogen, sel parenteral dia menghasilkan HCl dan juga air, sel leher dia akan menghasilkan mukus ya, sama seperti kelenjar kardia dan juga kelenjar pylorus. Proses terkait gangguan penyakit GI tract atau gastrointestinal itu dibagi atas 3. Yang pertama adalah sekresi asam lambung. Yang kedua, sekresi pepsinogen dan juga pepsin. Yang ketiga, karena ada bocoran dari perlindungan mukosa lambung gitu. Ini yang pertama, ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang bisa menjelaskan? Francisco Andre, ini Mbak atau Mas ya? Iya, Bu. Iya, Mas ya? Iya. Oke, ini kira-kira gambar apa, Mas? Itu gambar sel yang memproduksi asam lambung, lupa namanya, Bu. Oke, sip. Jadi ini adalah bagian dari sekresi asam lambung. Bisa dijelaskan, Mas Francisco Andre? Dari mana ya, Bu? Serah, mau dari atas, mau dari samping, mau dari bawah. Monggo, dicoba dulu. Ya, jadi, oh ya, ini sel parietal. Jadi ada reseptor H2 reseptor itu ketika diaktifasi atau dirangsang itu nanti memicu terjadinya produksi CAMP. Kemudian nanti CAMP-nya ini memproduksi protein kinase yang akan
memicu pelepasan H+ pada kanal H+K+ itu, sehingga nanti asam lambungnya keluar dalam bentuk ion H+ itu. Terus selain dipicu sama H2 reseptor itu juga bisa dipicu sama reseptor muskarinik atau reseptor gastrin. Kalau reseptor muskarinik ini dipicu sama saraf simpatik, nggak tahu, mungkin, sehingga memicu pelepasan Ca2+. Nanti Ca2+ ini juga memicu aktivasi kanal H+K+-nya, jadi asam lambungnya keluar. Kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih Mas Francisco Andre. Ada yang mau berpendapat lain mungkin? Mbak Amalia Daryanti? Mbak Amalia? Kira-kira ada pendapat lain, Mbak? Kalau saya sama sih Bu, taunya yang sama kayak punya Andre tadi. Oke, sama ya Mbak Amalia. Oke, terima kasih Mbak Amalia, terima kasih Mas Andre. Jadi ini adalah sekresi asam lambung. Untuk H2 reseptornya sudah benar ya, kurang ini. Dia akan memproduksi histamin, sekret histamin. Nah, nanti obatnya untuk menstop namanya H2 antagonis. H2 antagonis tuh obat-obatnya contohnya apa aja? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Mbak Rahmatias? Iya, Bu. Kalau H2 antagonis itu contohnya obatnya apa? Depannya pakai R. Yang common, yang sering kita dengar. Atau ada yang lain? Ranitidin, Bu. Iya, ranitidin. Oke, Mbak Rahmatias dan juga Mbak Adinda ya tadi ranitidin. Kalau omeprazol itu masuk golongan apa? Yang di sini yang tadi Mas Andre bilang. Di sini yang dikeluarkan. Kenapa omeprazol masuk golongan? PPI. PPI adalah proton pump inhibitor gitu ya. Terima kasih Mbak Adinda. Gitu. Jadi ini kalau bingung nih apa, itu lihat aja obatnya. Berarti kalau di sini adalah obat-obat yang mempengaruhi sekresi asam lambung gitu ya. H2 antagonis ini H2 reseptornya, kemudian omeprazol ini kanal POM-nya atau pompanya. Jadi kalau omeprazol itu bedanya sama H2 antagonis itu dia memperangi reseptor untuk tidak mengeluarkan sekresi histamin. Tapi kalau omeprazol PPI proton pump inhibitor, jadi dia menghambat protonnya, menghambat kerannya untuk stop. Jadi dia sebenarnya untuk menutup si keran itu agar tidak mengeluarkan asam lambung gitu. Kalau misoprostol gimana? Dia hubungannya sama PGE2. PGE2 yang kita tahu dari NSAID. Kalau NSAID itu biasanya kan dihambat ya. Nah, ini biasanya yang akan mengikis terjadinya luka atau ulkus pada gastrointestinal. Gitu. Oke. Selanjutnya, sekresi asam itu bisa dari sel parenteral mensekresi asam ke dalam lumen lambung. Nanti diaktifasi oleh H+ atau K+ ATPase, namanya proton pump, nanti katalisasi bertukar dengan H+ intraseluler dengan K+ ekstraseluler. Sekresi HCl distimulasi oleh asetilkolin, namanya muscarinic type reseptor, yang dilepas dari vagal postganglion. Kemudian yang kedua ada gastrin, yang dilepas dari G sel mukosa jika terdapat asam amino dan peptida dari makanan di lambung. Dan yang ketiga histamin atau H2 type reseptor.
yang dilepaskan dari sel parakrin didekal sel parietal. Sekresi pepsinogen dan pepsin, ini sel mukosa gastrik mensekresi dua tipe proenzim proteotik. Yang pertama adalah pepsinogen, nanti diproduksi dalam kepala dan juga mukus sel leher mukosa, mensekresi asam, mohon maaf tipu. Kemudian yang kedua, pepsinogen 2 diproduksi oleh sel dari mukosa, duodenal, dan juga gastrik. Pepsin nanti diaktifkan oleh pH asam, diinaktifkan secara timbal balik oleh pH di atas 4, dan dirusak irreversibel pada pH 7 atau pH normal. Pepsin adalah enzim yang whose zymogen is released by sieve cell in the stomach and that decrease food protein into peptins, gitu ya. Pelindungan mukosa, nanti mekanisme pelindungan mukosa saluran cerna ada 5. Yang pertama sekresi mukus, itu untuk melindungi sel-sel utama dan juga sebagai pelicin bagi mukosa, serta merintangi difusi balik ion hidrogen. Sekresi bikarbonat menetralisir asam. Yang ketiga, aliran dalam mukosa. Yang keempat, penggantian epitel dan pertumbuhan sel, dan juga pertumbuhan luka. Yang kelima adalah prostaglandin atau PGE2. Nah, kita masuk ke peptic ulcer disease. Jadi peptic ulcer disease itu apa sih? Definisinya adalah penyakit yang terkait dengan gangguan sekresi asam, enzim pepsinogen pepsin, dan juga perlindungan mukosa. Keadaan terganggunya integritas mukosa yang luas di bagian bawah epitel. Berdasarkan lokasinya nanti ada 3, yaitu yang pertama di esofagus, yang kedua ada duodenum, dan yang ketiga ada di lambung. Tapi kalau untuk esofagus dan duodenum, kita perlu diagnosa lebih lanjut untuk mengetahui bahwa ada tukak di esofagus ataupun duodenum. Tapi kita sering kalau mendengarkan tukak lambung gitu ya, biasanya sakit apa, GERD atau tukak lambung gitu. Kalau esofagus atau duodenum kita jarang mendengar karena memang kalau kita mau mendiagnosa, bukan kita, kalau teman sejawat kita, dokter mau mendiagnosa bahwa ini adalah tukak esofagus atau tukak duodenum gitu, itu perlu diagnosa lebih lanjut. Berdasarkan sifat kejadian, ada yang akut, ada yang kronis. Kalau akut itu biasanya di lambung, kalau kronis atau sudah meluas, dia biasanya di duodenum. Mana yang lebih berbahaya? Yang sudah sampai di duodenum. Oke, epidemiologinya gimana? Dari ras, gender, pekerjaan tidak banyak berpengaruh. Siapa aja bisa terjangkit ya. Biasanya juga anak kos nih paling sering nih, karena harus menghemat, terus makan seadanya, makan mie instan itu sangat ngaruh. Nah, itu juga mempengaruhi. Wanita sama pria sama-sama lah. Menurun pada pria muda, meningkat pada wanita tua. Ini karena biasanya adanya pikiran atau adanya faktor lain yaitu stres. Terjadi peningkatan kematian, terjadi peningkatan kematian pada usia lanjut akibat peningkatan penggunaan NSAID dan juga faktor usia. Di mana kita tahu kalau semakin beliau itu tua, maka organ tubuhnya juga fungsinya akan semakin menurun. Begitu juga dengan lambung. Peptic ulcer yang kronis dikarakteristikkan oleh kekambuhan itu sebanyak 60-100% tungkah dapat kambuh dan setahun sejak pertama kali muncul. Jarang sekali ada orang yang pernah mengalami PUD, kemudian beliau tidak mengalami recurrent. Even itu cuma GERD, jarang banget. Jadi biasanya yang punya PUD itu biasanya akan mengalami recurrent dalam beberapa bulan, apalagi kalau hal pencetusnya itu dilarang. Penyebab kekambuhan sangat bervariasi dan juga multifaktorial. Etiologi paling sering adalah Helicobacter pylori, ada juga NSAID, ada stress ulcer. Penyebab lainnya juga banyak, ada Zollinger-Ellison syndrome, radiasi, kemoterapi, pembedahan, infeksi viral seperti CMV, kemudian idiopatik. Tapi yang paling top 3-nya adalah Helicobacter pylori, NSAID, dan juga stress ulcer. Nah, ini perbandingannya, kalau H. pylori itu kondisinya apa sih? Kronis. NSAID juga kronis, karena dia memberi ulkus atau memberi lukanya tuh bisa dalam.
apalagi H. pylori. Ensaid itu dalam, tapi lebih dalam H. pylori sebenarnya. Tempat kerusakan mukosanya dia duodenum lebih banyak daripada di lambung. Kalau ensaid itu lebih banyak di lambung daripada duodenum. Sama kayak stres. Cuman stres itu kondisinya akut. Pakai proma biasanya dia bisa reda. Kalau proma itu magnesium MgSO4, kemudian itu bisa AlSO4 itu bisa meredakan akutnya. Jadi kalau proma itu cuma meredakan asam lambungnya. Kalau PPI dan H. pylori itu lebih ke dalam. PPI itu pompanya, pom inhibitornya itu di stop. Jadi kerannya itu di stop. Kalau H. pylori dia ngutus untuk reseptor, tolong hentikan dulu pengeluaran dari H+, biar nggak terjadi overhistamin, terus nanti nggak terjadi over pengeluaran asam lambung. Tuh. Jadi kalau stres, proma biasanya cukup. Tapi kalau sudah apa namanya, sudah mulai parah, ya proma biasanya nggak bisa menangani lebih lanjut gitu ya. Perlu adanya obat PPI ataupun obat H2 blocker. Gejalanya H. pylori umumnya nyeri epigastrik, kalau NSAID itu asimptomatik. Biasanya tahu-tahu pas mau pakai apa gitu, dosisnya tinggi, nah baru kerasa gitu. Ternyata ada ulkus atau ada luka. Stres juga asimptomatik. Tapi tetap sakit sih. Soalnya kalau saya pribadi saya punya, tapi gara-gara stres, bukan PUD sih, lebih ke GERD kalau saya. Kedalaman ulkusnya H. pylori itu di permukaan, NSAID dalam paling permukaan. Tapi ini bisa masuk ke dalam. Nanti kita akan tunjukin kenapa bisa dia masuk ke dalam. Pendarahan GI tidak begitu parah, kalau NSAID lebih parah, stres lebih parah. Gitu ya. Nah, ini adalah fisiologi dari Oh, diem, Bu.